Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati Ketua Tanda Masjid Al-Hasanah yang kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh dan sepuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh hari ini Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan sempat untuk kita hadir di masjid ini menegakkan sholat subuh berjamaah. Semoga niat kita, ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak lupa pula untuk kita aturkan salawat dan salam atas junjungan kita, uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti tuntunan Nabi, dan semoga kita semuanya telah mendapatkan syafaatnya di umur nanti. Bapak Ibu Allah, mari sebelum kita mulai tutup, kita baca lebih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sudah sehat ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita masih bisa ketemu dengan Ramadan ini. Hari ke berapa Bapak Ibu nih? Hari ke? Ya, biasa tadarus satu malam satu juz ya. Nanti lawah itu mesti ingat nih. Hari ini malam ke 10 kali 10. Tidak terasa ini sudah sepertiga Ramadan kita jalani. Kira-kira gimana rasanya? Cepat banget ini. Nah, ini menjadi PR kita. Ramadan kita tunggu-tunggu. Pada saat kita menjalani, kalau kita tidak mempersiapkan diri yang baik, tidak punya schedule jadwal yang jelas, akan lewat begitu saja. Makanya disebutkan oleh Rasulullah, ada sebagian orang yang beruntung dengan bulan Ramadan, tapi juga akan ada orang yang rugi dengan bulan Ramadan. Kira-kira siapa Bapak Ibu orang yang rugi di bulan Ramadan itu? Ada yang tahu? Ya, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, Rabbina afu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman sabaqa qabla ayyughfar lahu. Sungguh celaka seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosa. Nah, ini kita mumpung baru masuk hari ke-10. Terus benar? Kira-kira bagaimana? Kita termasuk orang yang disebut Rasulullah atau orang yang beruntung atau yang merugi? Kau tahu beruntung dan merugi dari mana? Nah, kita akan sampaikan ciri-ciri orang yang rugi dalam Ramadannya. Pertama, ciri orangnya adalah orang yang menganggap Ramadan itu biasa saja. Ketemu Ramadan dengan tidak beribad, sama saja, tidak ada bedanya. Ya, supaya biasanya Ramadan mau kali, jadinya sport baik pokoknya. Jadi tidak ada efek ke dalam hati untuk memperbaiki diri. Padahal makna Ramadan itu bonus dari Allah, bulan yang sengaja Allah berikan kepada kaum muslimin untuk mendapatkan hadiah terbaik dari Allah setiap tahunnya. Yang belum tentu kita ketemu di tahun yang akan
kita ada di golongan ini? Insya Allah tidak. Terus Bapak Ibu, karena kita masih ada buktinya ke masjid sholat subuh kan? Kalau yang menganggap Ramadan biasa itu ya sudah mulai loyo, serasa sholat kesal, gitu ya. Nah ini, ya. Yang kedua adalah orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ya, disebutkan ya, di sini ya, riwayat Ahmad ya, Tabrani ya, rubba shaimin haduhu min siyamihil ju'u wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Contohnya apa Bapak Ibu? Apa contohnya Bapak Ibu? Contohnya kita ngobrol terus nyerempet tuh ngerasani ya, ini kan boleh jadi puasanya nggak batal, nggak makan, nggak minum kan, tapi yang disayangkan pahala yang dia peroleh hangus begitu saja karena perbuatan tersebut. Ini yang kadang-kadang suka kita abaikan, tapi ini penting. Bahkan sudah diingatkan Rasulullah yang pada saat beliau masih hidup, ya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah orang Yahudi, yaitu orang yang tetap berbuat maksiat di bulan Ramadan. Tahu Ramadan ini bonusnya Allah, namun berbanding juga dengan azabnya. Orang yang berbuat maksiat, dosanya juga dilipat gandakan. Alhamdulillah kita. Jadi jaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ini yang sedang terjadi di anak-anak kita. Kadang yang anak ini malah orang tua ngei uang jajan, anaknya dibutuhkan mercon. Balas betul? Gara-gara seperti itu, ini uang jajan sudah tahu bulan Ramadan itu anaknya suka nyumet mercon, tetap dikasih duit. Berarti yang membuat maksiat siapa sebetulnya ini? Anaknya atau orang tuanya? Ini salah satunya adil dari orang tuanya. Walaupun niat orang tua tidak untuk itu, bukan mulai pakai duit gitu mercon, enggak. Tapi kalau tahu kebiasaan anaknya seperti itu bulan Ramadan, tahan. Jangan kasih dia duit, ajak dia ke masjid. Itu jauh membuat manfaat bagi keluarga kita. Ya. Alhamdulillah, kenapa saya sampaikan ini? Karena di tempat saya itu paling sering. Ya, awal-awal saya tinggal di Kalian, bukan tempat saya ada jembatan ya. Nah itu dulu tradisinya orang-orang sana itu mercotnya dilempar dari jembatan. Nah, sing tobat ya rumah saya karena pas di samping jembatan ini jadi waduh berada gitu. Nah saya sampaikan ini penting. Jadi jangan menganggap bahwa mercot itu bagian dari tradisi Ramadan, itu keliru. Kalau mercot bagian dari tradisi Ramadan di Arab Saudi nggak ada, betul tidak? Ada yang pernah mungkin umroh di bulan Ramadan? Tidak pernah saya dengar di Masjid Al-Arus bunyikan mercotnya ada. Dan sejarahnya tidak ada Rasulullah mengizinkan mercot dihidupkan. Ya, jadi jangan sampai hal-hal yang tidak ada tuntunannya kita menjadikan itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya, ini penting untuk kita sampaikan. Itu yang berapa itu tadi? Pertama apa? Orang yang menganggap Ramadan biasa saja. Yang kedua, apa? Ya, orang itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Yang ketiga, ya, orang yang tetap berbuat maksiat di bulan Ramadan. Yang keempat adalah orang yang berbuat baik hanya di bulan Ramadan. Maknanya musiman. Setelah satu Syawal berikut, ditambani Pak nih kalau orang yang masjid, wis pikir Ramadan, sekian besar. Nah terus karena orang masjid, sesuk tahun ngarep Ramadan meneh aku nang masjid. Nah
Ini ada sebagian yang berpikir seperti ini, perlu diperbaiki hatinya. Bahwa setelah Allah memberikan bonus kepada kita 1 bulan penuh, ada makna tersembunyi di balik itu. Untuk apa? Mosok sih sudah sebulan penuh kita ke masjid, kok setelah Ramadan tanpa bekas, kebiasaannya ke masjid kok hilang gitu kan? Nah ini yang harus diperbaiki. Yang kedua, Ramadan sering membuka Al-Quran. Setelah Ramadan ribut, 1 Syawal Al-Quran disimpan di kain pori, disimpan di lemari dikunci. Alasannya apa? Ini kitab suci. Buka kapan? Setahun lagi. Kayak pusoko nih ya. Ini juga keliru. Jadi Ramadan momentum kita untuk mencintai Al-Quran. Pasca Ramadan bagaimana Bapak Ibu? Harus tetap dipertahankan. Walaupun mungkin durasinya tidak seperti bulan Ramadan. Ramadan kita bisa setiap malam 1 juz ya. Tapi boleh jadi di luar Ramadan minimal ada sesuatu yang kita buka dari Al-Quran. Mungkin kita tilawah, mungkin kita tadarus dan seterusnya. Jadi kecintaan dengan Al-Quran jangan lepas setelah Ramadan itu selesai. Yang ketiga, di bulan Ramadan kita sudah terbiasa bangun untuk sahur. Betul tidak Bapak Ibu? Meluangkan waktu sebelum subuh sudah persiapan. 30 hari 1 bulan penuh kita menjaga itu. Pertanyaannya pas Ramadan bagaimana? Ramadan besarampung ya stang ya sakar. Iso sebuah ya syukur, ora ya syukur. Nah ini kan sesuatu yang keliru. Jadi jangan sampai tradisi ini hanya sekedar untuk tahun lagi, setahun lagi, tidak, untuk membuat perubahan dalam diri kita. Ya. Nah kemudian yang kelima adalah orang yang menyanyiakan waktunya. Nah ini katakanlah sepele tapi banyak terjadi. Ayo Le, ngabuburit. Apa ngabuburit itu? Jalan-jalan sore, bukan jalan-jalan pak motor atau begini, betul kan? Nah, pada bulan itu paling stres ini kenapa? Ada view sepur, dia kereta api, pulau gumpul dia, uang cuma tetek, lenggur dengar rel, di sana sepur lewat di foto jebret, di foto. Nah, kalau bosan berlalu sepur, kalau dipikir ini apa yang dilihat dari situ? Ya, ini kan menyanyiakan waktu. Sampai waktu apa? Lo kayak misalnya, yuk di masjid takjil. Takjilnya bukan mendengar ceramah, tapi pas apa? Udah gitu, apa mau takjil biasanya kita pikir nih, oke, menjelang buka itu, belum tentu kafe itu tadi, karena dasarnya banyak mahasiswa nih. Nah itu pada ke masjid pada saat ada kemana? Pengajian takjilan itu tidak mendengarkan. Nah, padahal justru itulah yang penting ilmunya supaya kita momentum Ramadan bisa semakin meningkat dalam ibadah kita. Nah, kemudian yang kedua yang saya juga dari menyanyiakan waktu apa? Nah, Bapak Ibu rata-rata punya HP ini? Insya Allah ya, rata-rata. Kira-kira kalau scroll itu waktu ini berapa menit jadinya? Scroll Instagram, scroll TikTok, scroll Facebook, ya kan? Betul? Ya. Atau mungkin lihat status orang, ya, dari nomor HP 1 sampai yang terakhir. Kalau HP-nya ada 2000 kontaknya, berarti bisa melihat status berapa banyak? 2000 status, ya kan? Kira-kira apa yang jadinya lihat dari situ? Lebih banyak manfaatnya atau banyak membuang waktu itu? Ya kan? Nah, ayo momentum Ramadan tidak perlu melihat status orang. Kenapa? Saat melihat status orang itu, syaitan bisikan apa? Ya, kalau tidak hasad, ghibah. Terus status gua buka bersama di restoran. Halah pamer.
Ya kan? Akhirnya gimana itu? Kita yang punya dosa kan? Karena melihat satu orang lain. Ada orang lagi bagian takzim, ini kan juga pamer kan? Aku yang bisa menungguin. Ya ini kan juga keliru. Tidak perlu kita lihat orang lain. Apa yang kita lihat? Diri kita. Bagaimana puasa itu membawa hikmah untuk kita, baik di bulan Ramadan ataupun nanti pasca Ramadan itu selesai. Ya. Nah kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang lalai dengan Quran dan sholat malamnya. Kenapa bisa seperti itu di bulan Ramadan kok lalai? Awal Ramadan yang tadarus, yang ngaji banyak. Pertengahan Ramadan, ayo tadarus ngaji. Saya aku kesel nih, saya sukai. Saya sudah ditawari ikut. Yo, putuku rame. Saya sebenarnya mas-mas nih. Ketemu mana kapan? Akhir khataman. Ini ngumpul kabeh. Ya, nah ini tidak salah dengan itu, tapi yang perlu dibenahi adalah apa? Jangan sampai ritme kita dengan Al-Quran itu menjadikan dor di pertengahan. Padahal sekelas Rasulullah mawon, Rasulullah menikah tiang Jawa atau tiang Arab? Tiang Arab. Bahasa Arab atau bahasa Jawa? Bahasa Arab. Itu di bulan Ramadan Rasulullah setiap malam ya membaca Al-Quran disimak langsung oleh malaikat Jibril. Asli orang Arab, boso Arab, ngaji sing dimak malaikat Jibril. Pertanyaannya, kita nih ngomong Arab ngomong Jawa nih? Jawa. Boso kita lahir boso Jawa atau boso Arab? Indonesia. Ilat ya dewi ini ilat di sini mulai tahun ini kan. Nah, pada saat kita ngaji anak-anak, kira-kira bagaimana nanti? Bagaimana Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita? Lalu sebentar Bapak Ibu, kalau kita nggak menyempatkan lisan kita nggak akan terucap kalimat Allah itu. Beda dengan orang sana harus sudah terbiasa dengan bahasa seperti itu. Nah ini PR. Ayo dalam sehari jangan sampai kita tidak sempat membuka Al-Quran. Lebih banyak buka apa? HP. Padahal tidak ada dalil yang menyebutkan membuka HP berkali-kali mendapat syafaat di alam barzah. Maka dalilnya itu, ya kan? Besok masuk surga karena sering buka HP. Ada tidak? Enggak. Ya. Nah, yang ada dalilnya apa? Barang siapa membaca Al-Quran, setiap satu huruf pahalanya 10 hasanat kebaikan. Kalau saya nggak bisa ngaji, pahalanya ditambah 2 kali lipat lagi. Nah, sebentar. Ya, kemudian yang kedua di alam barzah bisa menerangi cahaya saat kita di alam barzah kita. Di surga disebutkan silakan mau naik sampai bacaan Quranmu yang terakhir. Itu jelas dalilnya ada. Jadi kira-kira kalau sudah ada dalilnya jelas seperti itu, lebih kuat kita buka HP atau buka Quran? Kalau saya jawab positif nih, yang lain bagaimana yang punya HP ini? Ya, lebih banyak buka apa? Ayo, ya ini penting untuk jadi PR kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai dan rugi adanya bulan Ramadan ini. Katanya HP-nya ada Al-Qurannya Pak. Alhamdulillah, memang ada tapi cara juga dibuka. Ini sebentar ada di aplikasi itu, ya kan? Nah, itu kan PR-nya juga seperti itu, ya. Dari ini PR kita ya bagi dirahmati Allah ada 6 dari indikator orang yang rugi di bulan Ramadan. Pertama apa tadi Bapak Ibu? Ya, Ramadan dianggap biasa saja. Yang kedua, hanya dapatkan lapar dan dahaga. Yang ketiga, ya tetap bermaksiat di bulan Ramadan. Yang keempat, menyanyikan waktu. Terus yang kelima, yang kelima apa? Banyak musiman, ya.
Jadi ibadahnya hanya musiman di bulan Ramadan saja, betul? Yang keenam apa yang terakhir? Tadi kita terakhir memalaikan Quran. Ya, jadi jangan sampai kita hidup di bulan Ramadan 6 kejadian ini kita alami. Jangan sampai. Padahal Ramadan adalah bulan terbaik untuk kita bisa menyiapkan bekal. Apalagi di akhir Ramadan ada bonus Allah, yaitu apa? Lailatul Qadar. Ya, semoga Bapak Ibu kita semuanya bisa istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah sampai kapan Bapak Ibu? Iya, bukan sampai akhir Ramadan, ya? Sampai akhir. Iya, kalau sampai Ramadan berlalu kabeh ini termasuk ibadah musiman tadi. Ya, semoga Allah menjaga kita dalam ketaatan dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khawatimah. Allahumma amin. Maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.